sosok Sultan Syahrir jarang tersorot kacamata sejarah Indonesia. Padahal, Sultan Syahrir memiliki peranan penting menuju proklamasi Indonesia. Pemikiran yang tajam dan bergerak dalam sunyi, menjadikannya pemuda penentu arah kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga priai Minangkabau, anak dari Sultan Muhammad Rasad, jaksa dan pejabat Hindia Belanda. Sejak kecil, Syahrir tumbuh dalam lingkungan elit Bumiputra yang terdidik, namun ia memilih jalan berbeda, menolak hidup nyaman dan mulai tertarik pada gagasan kebebasan dan perlawanan terhadap penjajahan. Syahrir menempuh pendidikan di Hoger Burgerschool, HBS, di Bandung, lalu melanjutkan studi hukum ke Universitas Amsterdam, Belanda. Di sana, ia bersentuhan dengan gagasan sosialisme Eropa, kemanusiaan universal, dan nilai antifasisme. Pergaulan dan literatur yang ia lahap membentuknya jadi pemikir tajam, lebih tertarik pada arah sejarah ketimbang jabatan. Ia menjauh dari gaya agitasi keras, dan lebih memilih gerakan bawah tanah yang terorganisir. Puncaknya terjadi pada 3 Agustus 1945. Ketika Soekarno masih menunggu kepastian Jepang, Syahrir justru bergerak cepat setelah mendengar siaran gelap dari BBC dan VOA tentang kekalahan Jepang. Ia tahu informasi adalah senjata, dan jika Indonesia menunggu terlalu lama, proklamasi akan dianggap hadiah dari penjajah. Ia menyebarkan kabar itu secara senyap ke kalangan pemuda. Bagi Syahrir, kemerdekaan sejati bukan soal waktu, tapi soal kemandirian. Namanya mulai dikenal publik bukan dari pidato atau revolusi berdarah, tapi dari perannya dalam mendesak agar proklamasi dilakukan tanpa keterlibatan Jepang. Ia menjadi penentu arah politik dari balik layar. Tak lama setelah kemerdekaan, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada 14 November 1945, menggantikan sistem presidensial menjadi parlementer. Sebagai Perdana Menteri, Syahrir memimpin perundingan dengan Belanda dan menjadi wajah diplomatik Indonesia di mata dunia. Ia dikenal rasional, moderat, dan tetap berpegang pada prinsip anti kekerasan. Namun, posisinya makin melemah di era politik kekuasaan Soekarno. Ia kemudian dituduh terlibat makar pada 1962, ditahan tanpa proses pengadilan, dan akhirnya jatuh sakit. Syahrir meninggal dunia pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss, dalam kondisi pengasingan medis. Ia wafat tanpa kemegahan politik, tapi gagasannya tetap menjadi fondasi moral Republik. Di antara para pendiri bangsa, Sultan Syahrir mungkin adalah satu-satunya yang tak mengejar kekuasaan, tapi justru mengarahkan sejarah dari balik bayang-bayang.